Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Di depan saya ini ada mesin Supra X125. Ini kendalanya yang ngebul putih, ngasep ya. Terus pas tarikan awal itu jondol-jondol kayak itu lari kendor lari kendor ya, seperti itu. Tapi untuk tarikan atas aman ya, tidak ada masalah. Dan ini di lur, karena terjadi ada kerusakan di bagian rasio, kayak ada bunyi, ini sudah diperbaiki ya. Jadi kita fokus untuk pembahasan kali ini di bagian mangkok ganda yang jondol-jondol, jalannya yang jondol-jondol. Ini kemarin mangkok kampas gandanya terkikis. Ya. Ini kan saya sudah ratakan. Saya sudah pergi ke tukang bubut ya. Nah, ini ngeblur ya, lur, ngeblur. Aduh. Sebentar. Ini ngeblur, kayaknya ngeblur. Ini kemarin di sini ada gigi seperti ini, seret yang seperti ini. Ada gigi. Ini kayak gigi seperti ini, seret gigi ya. Melingkar. Intinya ikut model kampas gandanya ya, seperti ini. Kikis ya. Terus saat kampas ganda ini membuka, membuka. Alhasil antara kampas ini dengan lonceng ganda yang di sini itu kurang nekan, alias loss ya, Seharusnya perputaran askruk ini selalu membawa lonceng ganda ini dan tenaga disalurkan ke kampas kopling. Berhubung di sini terjadi loss, akhirnya jondol-jondol, cetek seperti itu. Jadi solusi kalau pingin lebih murah ya, ini kita harus bawa ke tukang bubut. Ini kan sudah saya buka, sudah saya bawa ke tukang bubut kemarin. Ini dibubut, dan di daerah sini untuk ngebut ini lumayan murah. Cuman dikenakan biaya 20.000 untuk memubut ini, menghilangkan gigi-gigi yang aus di bagian sini ya, untuk diratakan kembali. Ini saya kemarin dikenakan biaya 20.000 ya, 20.000, dan harus diganti kampas ganda yang baru. Misalkan kampas gandanya sudah mulai aus atau sudah tipis ya. Tapi untuk yang ini masih kayak baru ya, nanti saya coba dulu di mana hasilnya. Tapi ini harus diganjal dulu. Nah, di bagian sini kan ada karet, perhatikan di dalam sini, ini ada karet bantalan. Setiap kampas ganda itu pasti ada karet bantalan, entah sepeda motor matic, entah sepeda manual, itu pasti ada ganjalan karetnya. Nah, di bagian karet bantalan ini harus dikasih semacam ganjalan ya, selang model seperti ini. Nanti dikasih di dalam supaya kampas ganda ini lebih keluar ya, supaya lebih naik lah. Kalau sudah naik, otomatis kampas ganda ini akan semakin mepet ke loncengnya. Dan jika kampas ganda ini sudah mepet ke loncengnya, otomatis saat putaran rendah pun dia sudah mulai mau menggigit ke lonceng ganda. Dan apabila celah kampas ganda di sini terlalu renggang banyak, itu perlu putaran rada-rada tinggi untuk sampai antara kampas ke loncengnya. Jadi seperti itu. Jika ini terlalu renggang, butuh putaran tinggi supaya
agar kampas nyampe ke sini. Tapi kalau ruangnya di sini mepet, itu putaran rendah pun kampas ganda sudah nyampe ke loncengnya. Dan misalkan masih ngelos ya, setelah dibubut seperti ini, akan tapi masih ngelos, kurang menggigit ya. Jadi alangkah baiknya bongkar lagi, terus ganti kampas ganda. Kampas ganda yang baru. Kalau misalkan ada duit harus diganti yang ori ya, supaya lebih bagus dan lebih maksimal hasilnya. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya kampas ganda adalah berfungsi di putaran bawah. Dan untuk kampas kopling itu berfungsi di putaran tinggi. Misalkan teman-teman mengalami putaran tinggi, ya itu ditambahkan RPM tambah gaset, misalkan seperti itu, dan terasa motornya itu sebelum ditambah gas rada-rada enak ya, tidak getar ya, pas di kaki itu tidak terasa getar. Tapi setelah gasnya ditambah itu motornya malah ngeraung dan terasa di bagian pijakan kaki itu terasa getar. Itu tanda-tanda kampas koplingnya sudah sangat aus. Di RPM tinggi dia tidak mampu mengimbangi atau menggigit untuk menyalurkan tenaga ke bagian rasionya. Jadi pembahasan kali ini masalah jondol-jondol tarikan awal ya, fokus di sini. Biasanya sudah terkikis dan harus dibubut lagi kalau pingin lebih murah. Tapi kalau pingin lebih baik lagi ya diganti satu set seperti ini, atau bisa diganti loncengnya, tinggal membuka paku yang ini terus diganti. Tapi lebih baik saat pemasangan itu harus dipasang ke tukang bubut ya. Kalau misalkan dipasang sendiri itu takutnya rada-rada kurang center, kurang presisi, maksudnya kurang presisi, rada-rada miring. Kalau rada-rada miring itu pastinya nanti juga akan jondol-jondol motornya karena kurang presisi. Antara perputaran ini sama ini rada-rada oleng. Jadi misalkan mau diganti mangkok baru, lebih baik dipasangkan ke tukang bubut ya, supaya lebih rapi. Dan insya Allah kalau dipasang ke tukang bubut tidak akan oleng. Ya kalau dipasang sendiri juga bisa, tergantung kita mau dipasang sendiri atau di mana. Tapi kalau dipasang sendiri, pas dicoba motornya masih jondol-jondol, kita harus mengecek ulang apakah ini sudah presisi cara pasangnya atau belum. Yang pertama, misalkan kampas gandanya aus, sudah tipis ya diganti ya. Untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini ya. Masalah sepeda motor tarikan awal itu jondol-jondol dan berat. Jadi fokus di bagian sini. Dan untuk info kampas kopling itu berfungsi atau bekerja di putaran tinggi. Nah, seperti itu. Dan motor ini nanti tak rakit semua, mudah-mudahan bisa selesai untuk hari ini. Karena ini sudah dicuci semua, sudah dibersihkan ya, bagian sininya juga itu. Dan ini juga sudah dibersihkan. Supra 125 dengan kendala jondol-jondol dan juga ngebul. Oke ya, terima kasih. Semoga konten yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.